Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ade Wahyu Putranto dengan NPM 221 063 127 0042 dari Prodi Teknik Lingkungan. Di sebelah saya ada Jaki. Nah, yang bernama Jaki. Di sini saya akan mewawancarai mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila yang baik di dalam aktualisasi responden dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kamu tahu nggak sih apa itu Pancasila? Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nah, benar. Betul sekali. Nah, Pancasila itu sendiri merupakan pilar ideologis negara Indonesia yang dimana merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, terdapat 5 pilar. Kamu tahu nggak sih apa itu pilarnya? Tahu. Yang pertama, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. yang kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. yang ketiga, Persatuan Indonesia. yang keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, betul sekali. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini pasti kita menerapkan nilai-nilai Pancasila yang baik dan benar. Dalam aktualisasi responden, pastinya nilai Pancasila ini sangat berpengaruh terhadap diri kita dalam dimana penerapan yang baik terhadap apa yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, nilai pertama ini ketuhanan yang Maha Esa. Kita selalu rajin beribadah, saling toleransi, bergotong royong. Nah, tentang agama kita harus saling menghormati satu sama lain, tidak boleh rasis antar sesama agama. Nah, nilai ini kita harus terapkan dengan baik dan benar. Yang kedua itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia harus memeluk dan saling menghormati satu sama lain dengan berjujur, kata adil dan benar. Nah, dalam hal ini kita harus saling menghormati dan saling bijak dalam berperi kemanusiaan. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini kita harus bersatu dalam memupuk rasa kemajuan bangsa Indonesia. Nah, yang keempat itu sendiri apa sih? Saling bergotong royong. Nah, betul. Salah satunya saling bergotong royong, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan ini memiliki nilai, yaitu nilai yang dimana kita harus saling bergotong royong, kerja bakti, yang dimana saling bersimpati atau berempati dalam kehidupan dan dalam bermasyarakat itu sendiri. Nah, dalam hal ini kita sebagai manusia harus memupuk rasa peduli terhadap sesama dengan satu kekeluargaan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang kelima ini yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia ini yang dimana kita sebagai rakyat Indonesia harus saling memajukan bangsa Indonesia. Kita sebagai generasi bangsa harus memiliki prinsip bahwasanya kita memenuhi syarat atau memenuhi kemajuan untuk bangsa Indonesia. Nah, dari 5 dasar ini yang dipetik dalam omongan wawancara tersebut apa aja? Yang pertama, Saling beri toleransi. yang kedua, Saling membantu. yang ketiga, Saling menolong. yang keempat, Bermusyawarah. yang kelima. Bergotong royong. Nah, betul. Di sini kita masuk ke dalam aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila itu sendiri terbagi menjadi 2 macam, yaitu Objektif dan subjektif. nah, benar, objektif dan subjektif. Objektif itu sendiri yaitu secara menyeluruh, yang dimana bisa diawasi oleh legislatif, eksekutif maupun yudikatif itu sendiri. Nah, yang kita pelajari dalam hal ini dalam kehidupan sehari-hari ini bisa diambil contohnya seperti pemilihan ketua RT maupun RW. Dalam kehidupan sehari-hari pastinya kita harus memilih yang pasti, memilih nilai yang benar, yang dimana untuk memajukan suatu daerah dalam menciptakan hal perkembangan yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini kita sebagai warga maupun bangsa negara Indonesia ini dapat menciptakan suatu ide atau gagasan yang dapat
mengimplementasikan kepada warga itu sendiri. Apalagi kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, kita harus memiliki dasar terhadap prinsip nilai-nilai Pancasila dalam aktualisasi Pancasila itu sendiri. Nah, aktualisasi Pancasila itu sendiri secara objektif ini memiliki peranan yang dimana untuk menyeimbangkan secara baik bagi ekosistem suatu negara, dimana untuk memajukan atau mengedepankan suatu ideologi bangsa negara itu sendiri. Nah, kalau nilai-nilai subjektif itu sendiri apa sih? Individu. Nah, secara individu di sini yaitu memiliki peranan secara baik yang dimana individu kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai rakyat Indonesia harus memiliki prinsip yang dimana apabila kita butuh seseorang, butuh suatu bantuan, kita tidak mementingkan kepentingan individu, melainkan kepentingan bersama. Dalam kepentingan bersama, kita harus saling mengedepankan yang dinamakan secara gotong royong, kerja bakti. Nah, secara gotong royong ini bisa diterapkan dalam suatu sifat subjektif ini, karena kita dalam berkehidupan sehari-hari tentunya bisa memiliki prinsip peranan yang dimana bahwasannya memiliki hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kedepannya. Menurut pendapat kamu, aktualisasi dalam Pancasila yang baik dan yang benar apa sih? Menurut pendapat saya itu sama saja, karena memiliki dua kepribadian yang dimana secara objektif dan secara subjektif yang saya jelaskan. Akan tetapi saya lebih condong ke arah lebih objektif, karena secara objektif ini sifatnya menyeluruh, yang dimana diwakili atau diawasi oleh badan-badan pengawasan yang sudah ditetapkan oleh suatu negara itu sendiri, memiliki perundang-undangan, memiliki wewenang, dan memiliki kekuasaan itu sendiri. Akan tetapi secara individu sama hal baiknya untuk kepentingan bersama atau kepentingan bangsa. Dalam hal ini memiliki dua peranan, akan tetapi memiliki dua kepribadian yang berbeda, memiliki nilai-nilai yang berbeda. Dalam hal ini kita sebagai warga negara Indonesia harus mengedepankan prinsip bahwasannya kita sebagai masyarakat, sebagai tokoh utama dalam mengembangkan suatu negara, memiliki aktualisasi Pancasila menjadi dasar atau sumber ilmu yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, dalam hal ini pendapat saya pribadi, pendidikan Pancasila ini memiliki suatu kemajuan, suatu wawasan yang dimana untuk mengedepankan suatu penerapan atau nilai-nilai secara mendasar yang sama halnya dengan aktualisasi Pancasila, memiliki nilai-nilai yang sama untuk kehidupan dan kebangsaan itu sendiri. Dalam hal ini prinsip-prinsip apa sih yang bisa digolongkan dalam aktualisasi Pancasila secara objektif maupun subjektif? Yang pertama, adanya saling gotong royong. Yang kedua, adanya saling menghormati, saling toleransi, dan saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga, adanya nilai-nilai terhadap apa yang kita terapkan, apa yang kita implementasikan, yang apa yang kita wujudkan untuk memajukan suatu bangsa agar bangsa itu sendiri memajukan suatu daerah. Nah, dalam hal ini kita sebagai negara Republik Indonesia dan sebagai warga negara Indonesia harus menciptakan kehidupan sejahtera, memajukan kepentingan umum, kepentingan bersama maupun kepentingan individu. Dalam hal ini, pelaksanaan Pancasila dapat digolongkan dalam prinsip hal-hal yang mendasar untuk memajukan suatu perekonomian suatu bangsa. Nah, itu sih penjelasan dari saya ya. Cukup sekian dari saya dan adik saya, dimana apabila ada kesalahan, kata-kata maupun perbuatan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.